tinggi dengan Abyssal Arrow dan Abyssal Trap yang sangat mengganggu. Dari Genflix Arrow mereka bisa aja ngamanin First Blood-nya kali ini, tapi ternyata mengarah ke arah seorang Clay. Oke, hampir saja Murphy terkena efek ini. Dia keuntungan dengan adanya Popolen Kupa beserta Selena untuk di early game ya. Dua hero yang benar-benar bisa ngezoning out dengan adanya trap yang udah mereka milikin. Untuk Popolen Kupa sendiri mereka memiliki trap. Dengan Selena dia memiliki Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap-nya. Sangat-sangat bisa membantu melihat bagaimana pergerakan dari tim musuh, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Genflix Aerowolf di awal game seperti ini. Dan Mountain Shock langsung dikeluarkan. Hanya saja di bagian atas Rinasmi-nya masih selamat. Iya, masih bisa survive. Dan dari Ahmad pun gak terlalu masalah, tapi di area bawah kali ini TP Soplet udah mulai dibuka Clay-nya. Berada di posisi yang kurang baik, tapi dikejar sama Silly Boy. Devian Sword langsung menumbangkan seorang Clay kali ini. Harus ditukarkan satu Tupai dan bahkan Flicker mundur dari seorang Lord Udil. Silly Boy kali ini mau menjadi target berikutnya dan harus ditumbangkan Leo Murphy. Baru aja level 2, belum ada. Dikikit begitu. Hilang sudah. Iya. Wow, sebuah kerugian yang cukup banyak didapatkan oleh Alter Ego Jimomo. Mereka kehilangan 3 playernya, dan bahkan dari salah satu player tersebut adalah core utama mereka, di mana core utamanya sedang membawa blue buff. Dan sekarang blue buffnya juga belum respawn kembali. Mungkin untuk beberapa saat ke depan linknya nggak terlalu banyak bergerak, karena dengan energi yang ada tanpa adanya blue buff itu pastinya akan sangat boros sekali. Boros banget. Yang pastinya kali ini meskipun dari Alter Ego mereka sempat numbangin Clay, tapi ya sesuai yang Pak Bung bilang, emang pergantian cukup merugikan. Kali ini Rave bakal coba dikejar Silly Boy. Devian Sword masih ada basic attack ternyata dari seorang Silly Boy. Iya, dibalaskan aja langsung oleh Silly Boy dengan killing spree-nya. Menambah lagi HP di saat dia berhasil untuk take down musuh yang ada di depannya. Tapi untuk di bagian bawah, kita lihat aja udah ada pertempuran antara Pai dan juga Midgard, Esmeralda dan juga Masha. Untuk Masha, cakarannya kencang banget. Kenceng banget. Untuk Esmeralda, jogetannya boleh banget. High pisan. Dan kali ini Ahmad sudah mulai maju dan masih ada Black Dragon Tail-nya. Oke, dan bahkan Black Dragon Form-nya udah mulai dibuka, Riff. Dan yang kurang aman juga, dia nggak bisa sendirian. Dan bahkan Watt pun harus sedikit mundur setelah adanya pergerakan dari Ahmad dan juga Leo Murphy. Tapi Clay mulai datang. Sepertinya dengan adanya Soul Eater dan Garut, Clay pun nggak akan terlalu memaksakan ya. Iya, sementara di sisi lainnya masih ada pertempuran juga yang terjadi. Ada Pai dengan Esmeraldanya. Midgard masih bisa memanfaatkan seluruh source skill yang ada di dalam tubuh Masha. Bisa kabur dari area pertempuran ini. Peter Ezra langsung dikeluarkan aja. Link harus langsung hilang lagi. Tapi Masha pun di sana harus menerima akibatnya di saat dia masuk ke dalam area pertahanan dari Alter Ego-nya. Sekarang kita lihat Ari Kandasnya berhasil untuk mendapatkan satu orang. Selena masih bisa flicker dan kabur ke arah yang berbeda. Tapi kali ini Rave dalam posisi yang benar-benar gak aman banget. Masih dibantu sama Abyssal Arrow yang dikeluarkan sama Clay, tapi ternyata gak bisa terlalu bertahan lama. Dari Genflix mereka udah mulai dikejar poinnya oleh Alter Ego. Iya, dan tadi kita lihat ada sebuah pertempuran ataupun sebuah penggerebekan yang mengakibatkan cepat banget satu orang hilang. Sampai kita nggak sempat tadi melihat bagaimana proses yang terjadi. Tapi di bagian atas ada Black Dragon Form yang udah dikeluarkan. Sakit banget Dragon Tail-nya. Ya ampun, Masha-nya hilang. Udah gak kuat lagi. Iya, padahal tuh kayak Masha bisa dibilang punya 3 XP bar, tapi masih bisa di take down oleh permainan yang sangat baik dari Ahmad di Zong ya. Sedangkan di area bawah dari Genflix mereka berfokus untuk mendapatkan objektif turret secepat mungkin. Tapi ada Udil yang langsung menghentikan pergerakan dari Rinasmi yang sedang mencicil-cicil objektif di area bawah. Iya, Udilnya masih selalu mengikuti kemanapun RPG, karena sekarang dengan support system yang ada di dalam dirinya, dia harus menjadi support di dalam tim. Tapi membuka space juga dengan pertempuran yang udah terjadi. Ada Hurricane Dance yang langsung berhasil mendapatkan Rinasmi. Bisakah Rinasmi kabur dari area pertempuran ini? Leo Murphy harus mundur dengan satu bar HP-nya, meninggalkan ada Esmeralda di sisi belakang yang harus menerima akibatnya. Bakal coba dikejar oleh Rinasmi? Enggak, ternyata masih dikasih nyawa pandanya. Masih dikasih pulang ya. Kasih pulang dulu pandanya. Pulangnya kemana tuh? Pulangnya ke itu base. Masa ke rumahnya Pak Pulung gitu ya. Kaget juga kita kalau kedatangan panda ya. Tapi kali ini Genflix mereka mulai nyamain objektif turretnya. Setelah Alter Ego berhasil ngedapetin satu di area atas, Genflixnya ngamanin di area bawah.
Oke, untuk Selena sendiri baik banget zoning yang dia lakukan, cukup berani, setidaknya bisa membuka sedikit map yang ada di bagian depan, walaupun yang ada di depan dia itu adalah seorang Link gitu. Pertama Link bisa dengan burst damage yang dia berikan, ada Abyssal Arrow tadi yang langsung dilemparkan begitu aja ke bagian mid, tapi di bagian atas terlihat satu player dari Alter Ego yaitu Ahmad dengan Mountain Shock yang udah dikeluarkan. Mapping yang bisa diambil oleh Game Freak ini baik banget sih. Ada 3 hero mapping dalam satu tim. Iya, sedangkan dari Watt udah mulai ngebuka vision juga. Tadi di area bushnya sudah terlihat ada Leo Murphy yang dicicil dan harus balik ke arah base. Sedangkan dari Watt dia cukup free banget sih untuk farmingnya. Dan bahkan Vader Isaac sudah mulai dibuka terkena stun. Combo yang baik sekali dari seorang Clay dan juga Watt. Ketika Wattnya lagi nge-charge gitu ya panahnya, udah kena stun duluan Udilnya. Iya, sebenarnya adalah momen yang benar-benar ditunggu. Tadi mereka berada di dalam bus dan melihat ada pergerakan Udil yang offside sih tadi si Momo ya. Dia terlalu maju terbuka, tapi ada pertempuran lagi. Arcane Dance langsung coba untuk dimundurin aja. Black Dragon Bomb tadi berhasil membuat kocar kacir. Ada satu player dari Gentic Aerowolf yang harus hilang. Iya, refnya di sini udah tumbang 4 kali. Ini bahaya juga buat Genflix Aerowolf karena menurut aku Kupa-Kupa sebagai salah satu kunci yang penting buat Genflix Aerowolf ketika mencoba untuk mendapatkan vision, terutama di dalam bush juga ya. Ini trapnya penting banget dari seorang Kupa-Kupa. Iya, itu dia di bagian bawah masih cukup adem. Bahkan Elis bisa dibilang setelah tadi bantuan dari rekannya berhasil memenangkan pertarungan di lane yang udah harus menjadi tanggung jawab daripada Elis. Nih, kalau emang bisa dilanjutin objektifnya, 4 orang lainnya lebih bisa nahan, mungkin dia bisa. Lakukan speed push guys, mungkin Masya ya jadi pengalihan isu kali ini. Iya, tapi masih digigit-gigit sama Kupa. Ahmadnya kali ini sudah mulai rotasi dari area atas ke area bawah. Kali itu keren ya dengan Esmeralda-nya. Dan tahu dia dari Genflix mereka udah mulai memakai rotasi di mana Clay di sini bakalan coba untuk open vision terlebih dahulu, melempar semua Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap. Dan sedangkan Rave-nya bakal coba nempelin Watt-nya terus biar Watt-nya farmnya bakal lebih enak ketika kali ini. Tapi Softlet sudah mulai dibuka oleh seorang Sally Boy setelah ingin mengamankan red buff milik Genflix Aerowolf. Di area bawah lihat Ahmad yang langsung pulang mundur dengan Black Dragon Bomb yang langsung dibuka tanpa ragu kali ini. Daripada maksain ke pick off ngasih pundi-pundi lagi ke Genflix Aerowolf, mendingan dia mundur saja. Rupanya tadi pas mau gigit berubah jadi naga, Eko terbang cuy kan. Turun. Kupanya bingung loh. Nggak bisa terbang kupanya. Oke, sedangkan dari networknya dan juga item dan Sally Boy udah ngamanin Endless Battle, berarti udah ada true damage. Sedangkan dari Watt di sini udah ada Blade of Despair mengarahkan Endless Battle, tapi terkenakan oleh Akainya dan bahkan dihentikan Hurricane Dance-nya. Dinasnya sudah mulai masuk kali dengan botol dia sampai Softlet dibuka hanya untuk mundur saja dari seorang Miracle Boy. Hampir aja Cimomo. Tipis banget ya. Kita ngekes aja kayak berketan gitu Bener, ya. pas ngeliat Abyssal Arrow lewat, kenapa kita malah jadi gitu. Nggak kena jadinya. Kali ini Nggak kena, tapi terkena di bagian bawah ke arah Ahmad. Hanya saja damage-nya belum terlalu tinggi ini Cimomo. iya, meskipun dia tadi udah punya bloodlust juga, ternyata dia masih bisa dibilang bermain cukup aman, cukup pasif juga. Dan kedua tim memang nggak mau terlalu ngambil resiko untuk team fight terus menerus karena dari Alter Ego mereka maksain untuk bawa ke arah late game kali ini. Ternyata lihat Sally Boy-nya berhasil mendapatkan satu tempo. Soulblade mulai dibuka dan Watt pun gak akan terlalu memaksakan. Di bawah para late game pun sebenarnya Genflix Aerowolf cukup kuat dengan adanya Elis, apalagi di Sun Sin ya, yang kita tahu ini bisa jadi jaminan untuk Genflix Aerowolf di area bawah. Kali ini Ahmadnya sudah mulai 1v1 dengan Rinasmi. Cukup sakit banget damage yang dimiliki, tapi kenapa bisa Aero dari seorang Clay mulai membantu Rinasmi, tapi ternyata Ahmadnya strong banget Pak Pulu. Ya untungnya tadi di saat dia hampir dikeroyok oleh 2 orang, ada pasif yang dimiliki oleh Ahmad yang mendadak langsung terisi penuh. Dan kita tahu dengan pasif yang dimiliki oleh Yuzong bisa nge-regenerasinya dengan cepat, bisa menambah movement speednya lagi. Dan momen-momen seperti itulah yang tadi tepat banget keluarnya mengakibatkan dia bisa kabur dengan berbagai fungsi yang dia miliki. Sementara itu udah ada satu Hurricane Dance langsung nancapin aja ke arah satu player, tapi masih ada Mr. Kali ini bakal coba masih mendominasi
dominasi dari Alter Ego, dan sepertinya dari Alter Ego mereka nggak mau terlalu paksain juga. Seliboy bakal coba berfokus untuk mendapatkan objektif di area atas, sedangkan para support dan juga Watt dari Genfix Airwolf mereka bakal coba ngecicil terlebih dahulu. Memang sebenarnya kunci penting dari Alter Ego adalah ketika Leo Murphy-nya Hurricane Dance-nya berhasil ngelock, meskipun kayak ada Winter Truncheon buat seorang Alice, tapi kan selalu ada follow up yang baik dari teman-teman Alter Ego gitu. Jadi kayak inisiasi yang dibuka sama Leo Murphy itu nggak sia-sia. Gila, ini emang bener-bener gimana ya? Apalagi dengan game PKO yang mereka punya 3 hero. Nih sekali lagi gue bilang mereka memiliki 3 hero yang benar-benar bisa nge-open map dengan sangat cepat gitu. Ada Mountain Shock, lalu ada Abyssal Trap, tapi terjadi pertempuran lagi di bagian tengah. Black Dragon Form pun harus dikeluarkan, bukan untuk menyerang tapi untuk pergi. Iya, dan Alter Ego kali ini mereka coba untuk zoning out teman-teman Genfix Airwolf biar nggak terlalu keluar. Satu base turret yang berada di top lane, dan itu juga memberikan space terhadap Seliboy yang menggunakan link di bagian bawah. Inul turret di bottom lane hampir aja dirubuhkan. Iya, tapi ternyata Winter Truncheon dipakai lagi untuk Alice tadi di area bawah, dan kita melihat statistiknya sebenarnya dari kedua mid laner kita ya. Dari sisi Watt dia cukup kuat banget untuk sisi farmingnya, 12.000 dipegang sama Watt, berbanding dengan Seliboy 11.000 saja. Iya. Sementara itu di bagian bawah, di bagian tengah telah berkumpul beberapa hero yang dimiliki oleh masing-masing tim. Ada Akai sepertinya. Oke, udah mulai nih. Riko tatas ya. Tauntingnya udah mulai ya kali ini. Ya kalau misalnya bukan Leo Murphy tuh nggak mungkin gitu ya kalau melupakan tauntingnya. Iya, Leo Murphy masih cukup berani untuk langsung ngezoning aja masuk ke dalam rumputan, karena memang itu tugasnya ya. Kita nggak tahu siapa yang ada di dalam rumput dan bisa melakukan apa terhadap diri kita yang di saat kita masuk ke dalam rumput tersebut. Iya, dari sisi item pun sebenarnya untuk Watt dan Seliboy mereka udah ngantongin 2 item. Windtalker untuk Seliboy, Endless Battle dan juga Blade of Blizzard untuk Watt. Masing-masing lagi menuju ke arah mungkin atau mungkin Seliboy bakal coba untuk mengamankan Blade of Despair ya. Tadi karena dia punya Endless Battle dan juga Windtalker. Iya, dan Midgard sendiri tadi kalau nggak salah udah mengamankan langsung si Halbertnya dengan attack speed yang dimiliki, plus ada pasif memberhentikan regen SP selama 3 detik untuk hero yang ada di depannya. Itu akan sangat membantu sekali nih, Simo. Iya. 3 detik nggak punya regen HP. Wah, buset, 1 detik aja bahaya. Ini 3 detik. Tapi kali ini lihat di area bawah ternyata dari Clay-nya nggak terkena Abyssal Arrow ke arah fight, tapi sudah ada Seliboy yang mulai datang kali ini. Deviant Sword langsung mengarah ke arah seorang Midgard. Dan tadi sempat di-retry sepertinya ya. Cepat banget sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Seliboy. Masih mau lebih ternyata Tempest of Blade langsung mengarah ke arah seorang Clay. Kali ini Watt-nya udah mulai datang untuk membackup, tapi sepertinya agak sedikit terlambat. Dari Udil pun langsung buka feeder Ice Track untuk memberikan support buat teman-teman Alter Ego. Iya, hampir aja tadi bisa mendapatkan player-player lanjutan dari Gameplay Arrow. Cuman paduan dari 2 player tadi sangat baik sekali, di mana Esmeralda memancing-mancing, lalu ada Seliboy yang entah dari mana datangnya dengan kecepatan tangan yang dia miliki berhasil mendapatkan Selena, dan bahkan satu orang Selena yang nomor 2 yang sama yang pertama tadi. Iya, benar-benar langsung di take down Masyanya juga ya kali ini. Dikejar sedikit lagi, linknya down si Momo. Iya, sayang banget. Bisa dibilang kayak core yang penting banget buat Alter Ego kali ini. Sebenarnya Alter Ego punya kesempatan untuk coba ngamanin lotnya, tapi kali ini di kontes dipaksa sama Genfix Arrow sampai akhirnya Seliboy ke take down. Dan bahkan lihat tuh ya, Watt-nya mulai mendapatkan 1 poin kali ini. Ahmad berada di paling depan mencoba untuk mengharus ke arah Watt, juga harus tumbang. Dan bahkan lihat Pai-nya bakal menjadi bulan-bulanan kali ini sama Clay digaruk di Soul Eater. Pai-nya harus hilang begitu saja. Immortal dari seorang Popol-Pupa kali ini bakal pecah, tapi ternyata Ahmadnya masih mau lebih. Oke, bakal coba untuk mengharas adanya Dragon Tail, dan bahkan dibawa ke arah turret. 1 untuk 1 kali ini dibalaskan
dapatkan tadi meskipun harus kehilangan Popol Kupa, tapi setidaknya naganya juga harus hilang. Iya, di saat Link hilang, baik banget objektif yang dilakukan oleh Ahmad. Kita juga harus langsung menghilangkan core yang dimiliki oleh Genflix Arrowwolf. Dan Watt pun tertangkap. Semakin banyak hero male yang berdekatan dengan Yuzong, di saat Dragon Tail-nya dikeluarkan, wah, itu adalah sebuah kebahagiaan hakiki untuk Dragon Tail gitu loh. Karena bisa menimbulkan regen SP lagi, ataupun life steal lagi untuk Yuzong itu sendiri gitu loh, Cimomo. Iya, dan kali ini dari kedua core, Alter Ego dan juga Genflix, bisa dibilang mereka udah ngamanin Berserker Fury, berarti sudah ada critical limits yang akan keluar dari Link dan juga Isun Sin. Ini tergantung bagaimana setupnya dari kedua tim ya. Iya. Dari Genflix Arrow mungkin mereka bisa coba ketika Rinasmia masuk dengan Blood Out-nya, di follow up dengan baik oleh Clay dan juga Rave. Sedangkan midgard-nya aku nggak ngelihat kayak Masyanya kayak sibuk litus untuk ngedapetin objektif sih, karena mungkin dipaksa war terus sama Alter Ego. Dan sesuai dengan data statistik yang dimiliki dari teman-teman Alter Ego, memang Alter Ego sangat bermain objektif gitu loh dibandingkan Genflix Arrowwolf, terbukti dengan 6 objektif turret yang mereka kantongi sekarang. Ya, mungkin ada sebuah percobaan lagi dari Genflix Arrow di mana mereka bermain akan dengan strategi dari split pushnya, tapi untuk sekarang telah terjadi sebuah penggerebekan lagi untuknya midgard masih bisa kabur, Cimomo. Iya, masih punya flicker juga dan kali ini terkena stun dari Leo Murphy, tapi Leo Murphy masih cukup tanky, masih punya immortal juga. Dan tadi juga ada ini ya, bisa dibilang kayak informasi kalau misalnya teman-teman pengen nonton ini motif sama streamer favorit, nah itu boleh juga ya. Boleh banget ya. Sementara itu di bagian tengah ada Dragon Tail, tadi udah langsung dikeluarkan aja Popol dalam keadaan yang cukup tertekan, tapi kali ini berubah lagi menjadi Black Dragon Form dan bisa kabur. Iya, ini Ahmad cukup mengganggu ya sebenarnya dengan Black Dragon Form-nya, dengan Dragon Tail-nya. Itu kayak mencoba untuk membuat Genflix Arrowwolf gak terlalu fokus, tapi terkena stun. Kali ini Udil-nya masih bisa selamat dan bahkan masih bisa pula dengan Wings by Wings-nya. Clay-nya yang tadi coba inisiasi pertama malah harus di take down. Wow, di saat Abyssal Arrow-nya tadi nancap malah berbalik keadaan, dan sekarang bisa kita lihat objektif selanjutnya adalah Lord. Sementara itu di sisi yang berbeda, Yuzong memukul mundur dua hero yang dimiliki oleh Genflix Arrowwolf, tapi di pit Lord ada 4 hero yang masih pede untuk mendapatkan Lord yang pertama. Kali ini tapi nggak bisa mendapatkan Lord-nya dan bahkan harus tumbang kali ini. Dan bahkan lihat Sally Boy dapetin 1 poin lagi. Kali ini 3 udah mulai tumbang dari Genflix Arrowwolf. Mereka benar-benar gak mau nyanyain kesempatan yang sebenarnya Alter Ego kali ini mereka sedang menang banget. Dari sisi network mereka menang, dari sisi objektif mereka menang, poin pun menang di menit ke-18 ini, Pak Pulung. Iya, menyisakan ya ada 2 orang di Genflix Arrowwolf dan satunya juga udah respawn, tapi ini masih berbahaya bagi Genflix Arrowwolf di mana mereka bisa aja langsung ditekan, bisa ditabrak langsung aja karena mereka kekurangan player. Udah ada Palistar langsung dikeluarkan, jaringan Des berhasil untuk menabrak ke arah Isun Sin. Untungnya dia masih bisa mengelak, tapi Link yang digunakan oleh Sally Boy masih ingin lebih di bagian atas. Ada Lord yang udah masuk ke dalam pit ataupun base turret yang dimiliki oleh Genflix Arrowwolf. Sepertinya kemenangan pertama akan hadir untuk Alter Ego. Wow, bermain sangat amat objektif dari tim Alter Ego dengan kehadiran Udil di minggu yang kedua justru malah bisa memberikan dampak yang sangat amat baik sekali untuk Alter Ego. Mereka mengamankan poin pertama mereka. Bisa dibilang kayak Genflix Arrowwolf gak banyak yang mereka lakukan sebenarnya di game pertama ini. Kayak mereka punya Masya, mereka gak bisa split push tapinya. Karena dengan adanya Yuzong, Ahmad benar-benar gak gangguin banget. Iya, plus kalau menurutku lu